besok Bapak lulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran nilai dan norma konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih diri dahulu, yaitu yang pertama ada Rani Permatasuri, ada Fahriasto Prasojo, kemudian ada Lulus Purnomo Sukirman, ada saya sendiri yaitu Zahra Sustia, ada Ibnu Fahrul, Istiqomah, Maulana Dia Nur Utami, Leni, Vita, Elangga Putra Pramesti, dan kami semua dari program studi teknik lingkungan. Baiklah, yang pertama mengenai konsep konstitusi akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Ibnu Fahrul dipersilakan. Konsep konstitusi. Dari segi bahasa atau asal katanya, secara etimologis, konstituer berasal dari bahasa Prancis, yaitu berarti membentuk atau pembentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar suatu negara. Konsep konstitusi menurut James Bryce yaitu sebuah konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik yang diatur melalui oleh hukum yang memiliki arti dalam hukum telah mendirikan lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang diakui dan hak-hak yang pasti. Selanjutnya yaitu fungsi dari konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme sendiri merupakan landasan berdasarkan konstitusi, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Urgensi konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi, apakah itu tertulis maupun tidak tertulis. Namun tak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme. Selanjutnya, sumber historis konstitusi dalam kehidupan. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo hominis lupus, atau man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum hominum contra omnes, yaitu perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menjadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat, yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Selanjutnya, untuk contoh dari pelanggaran nilai dan norma konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu yang pertama ada mencoret dan merendahkan bendera kebangsaan. Yang kedua, duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI di sini dimaksudkan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, di mana ABRI memiliki fungsi sebagai ketahanan dan keamanan suatu negara, dan yang kedua, ABRI memiliki fungsi sebagai pendudukan kekuasaan terhadap suatu negara. Yang ketiga, penyimpangan terhadap kekuasaan.
penyimpangan terhadap kekuasaan ini salah satu contohnya yaitu KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana hal itu sangat bertentangan dengan kaidah dari konstitusi dalam suatu negara. Izin melanjutkan, kemudian tidak ada jaminan atas HAM, di mana tidak ada jaminan atas HAM ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran nilai dan norma konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada jaminan HAM ini contohnya seperti salah satu kasus di mana seseorang WNI ini tidak mendapatkan hak asasinya sebagai manusia yang layak hidup. Jadi warga negara Indonesia ini tidak mendapatkan hak hidupnya dengan baik dan merasa diterlantarkan oleh negara. Terus kemudian ada pembatasan kebebasan berpendapat. Jika kita ketahui bahwa sebenarnya negara Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mengedepankan kebebasan berpendapat yang bisa dikatakan dengan demokrasi. Namun pada akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang melanggar nilai dan norma konstitusi itu sendiri dan melanggar nilai demokrasi itu sendiri. Contohnya ada ketika kemarin rapat mengenai undang-undang yang menerapkan Omnibus Law, di mana salah satu pemerintah ataupun salah satu anggota rapat tersebut mengeluarkan pendapatnya, namun diberhentikan oleh pemimpin secara sepihak. Jadi kesimpulannya, konstitusi bagi suatu negara merupakan suatu hal yang penting dan vital, karena suatu negara akan terbentuk sebagaimana dengan terbentuknya konstitusi. Konstitusi itu sendiri menggambarkan bahwa sebuah negara itu dapat berdiri dan berjalan selaras dengan nilai moral yang ada. Namun dalam penerapannya, masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap konstitusi ini. Maka dari itu, pandangan konstitusi di Indonesia terhadap moral dan juga nilai kehidupan bangsa masih dipandang kurang baik akibat banyaknya pelanggaran konstitusi yang ada. Maka rasa ketentraman antar masyarakat dan sesama bangsa mungkin bisa terancam. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Namun sebelum itu saya akan membacakan quotes berasal dari Munir, yaitu bahwa biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.